Halo semua, selamat datang di Magnum. Di sini saya akan membahas tentang hal-hal dari masa lalu, terutama permainan, tempat-tempat nostalgia, dan makhluk hidup, di mana semua hal itu merupakan simbolis tertentu yang bisa kita gali maknanya di masa sekarang. Maka dari itu, selamat menonton. Pada masa kanak-kanak, kita nggak asing dengan yang namanya permainan. Itu menjadi jadwal resmi tersendiri selain pergi ke sekolah maupun mengaji. Salah satu permainan yang saya suka diantaranya adalah layang-layang. Benda yang umumnya berbentuk segi empat yang mirip ketupat. Terbang tinggi hanya bermodalkan benang yang tipis saja. Dan tak lupa saat bermain layang-layang, kita juga dapat mengadu ketangkasan dengan pemain lain. Keterampilan menarik dan mengelur benang adalah hal yang wajib dimiliki bagi setiap pemain. Semakin jauh layang-layang diterbangkan, maka akan semakin seru permainan. Hingga pada akhirnya, layang-layang itu pun putus. Ketika layang-layang putus, saya tak tinggal diam. Saya akan kejar kemanapun layang-layang itu pergi. Semangat yang membara seakan menghilangkan lelah saya untuk mendapatkan hal itu. Namun, ada satu hal yang dapat saya rasakan, bahwa yang ingin mendapatkannya bukan saya seorang, banyak anak lain yang juga ingin mendapatkannya. Ini menjadi kompetisi tersendiri ketika masih bocah. Menerobos semak-semak, masuk ke halaman rumah orang lain, sampai berlari di bedengan sawah dapat kami lakukan. Itu karena ada perasaan bangga tersendiri jika seandainya bisa mendapatkan layang-layang yang jatuh. Jika kita lihat di masa sekarang, apakah kita masih mau mengikuti kompetisi semacam itu? Semua orang tentu memiliki mimpinya masing-masing. Ingin menjadi dokter, guru, tentara, polisi, dan masih banyak lagi. Kompetisi oleh banyak orang untuk meraih mimpi yang sama. Tentunya pada setiap kompetisi ada yang menang dan ada juga yang kalah. Hal itu pasti terjadi mengingat semua pekerjaan yang dimimpikan mempunyai keterbatasan dalam menampung manusia. Di dalam kompetisi juga ada orang-orang yang diuntungkan karena memiliki keunggulan. Hal ini dapat membantu memudahkannya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Sama halnya ketika kita mengejar layang-layang, pasti ada temanmu yang memiliki keunggulan, seperti anak yang tinggi, atau pelari yang kencang, atau orang yang pintar untuk menebak arah layangan jatuh. Tapi, apakah kamu salah satunya? Jika iya, maka kamu beruntung karena memiliki nilai tambah. Lalu, bagaimana jika tidak? Jika kamu tidak memiliki keunggulan atas orang lain, maka satu hal yang harus dilakukan. Berusahalah lebih keras dibandingkan orang lain. Memang, tak ada resep khusus untuk memudahkan kamu menggapai impian. Tapi, kamu harus ingat bahwa banyak orang-orang sukses yang dulunya juga seperti kamu. Mereka hanyalah orang-orang biasa yang bekerja sangat keras untuk menggapai mimpinya. Tekad yang kuat adalah keunggulan tersendiri untuk dirimu dalam meraih mimpi. Berkompetisi memanglah hal yang sulit, tapi bagaimanapun kita ini hidup dalam masyarakat. Dan dalam masyarakat itulah kita akan belajar bahwa pantang menyerah adalah keharusan dalam menjalani kehidupan. Kamu mungkin merasakan bahwa keseharianmu adalah hal yang melelahkan. Setiap hari kamu melakukan rutinitas yang sama, berkompetisi dengan orang demi orang, hanya untuk meraih apa yang kamu inginkan. Tapi, pernahkah kamu melihat dirimu di masa kanak-kanak? Apakah ada raut sedih di wajahnya ketika ia bersaing untuk mendapatkan layang-layang? Tentu saja tidak. Justru, ia merasa senang ketika melakukannya. Lantas, mengapa itu bisa terjadi? Hal itu karena semangat masih tertanam
dalam dirinya. Jadi, pertanyaan terakhir, apakah semangat itu masih ada padamu?